Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewatia Biana Karawang Batujai. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa sih ilmu hadis riwayah itu dan apa ilmu hadis dirayah? Ilmu hadis riwayah itu yang menjelaskan tentang hadisnya dan ilmu hadis dirayah menjelaskan tentang ilmu hadisnya. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah al-qawaidu al-mu'arrifatu bihali rawi wal marwi, kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi itu adalah orang yang membawa, menerima, dan orang yang menyampaikan berita dari Nabi atau dari sanadnya. Dan perawi itu yang ada dalam sanad suatu hadis, dan perawi itu orang yang mendengar hadis dari Nabi kemudian menyampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain ini menyampaikan kepada orang lain, dan orang-orang ini yang disebut perawi. Dan perawi ini adanya dalam sanad, bukan dalam matan. Nah, matan itu isi beritanya, dan matan itu bisa disebut dengan marwi, isi berita yang diriwayatkan, redaksi hadisnya dan perkataan nabinya. Perawi itu adanya dalam sanad, dan marwi itu adanya dalam matan. Nah, kan ilmu hadis kan membahasnya tentang sanad sama matan. Dan pembagian ilmu hadis kan terbagi menjadi dua, yaitu riwayah dan dirayah. Riwayah itu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, tentang perbuatan Nabi, tentang perkataan Nabi, tentang periwayatannya, tentang batas-batasannya, tentang penelitian segala redaksinya. Ilmu hadis dirayah ini lebih fokus ke matan, namun matan saja tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada sanad. Namun ilmu hadis riwayah ini fokusnya hanya kepada Nabi. Sahih atau tidaknya suatu hadis itu adalah redaksinya ilmu hadis dirayah. Dan ilmu hadis dirayah itu objek pembahasan tentang diri Nabi SAW atau tentang diri Nabi sendiri, baik itu perkataan, perbuatan, periwayatan, persetujuan, sifat, akhlak, dan lain-lain. Dan ilmu hadis dirayah itu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, tentang syarat-syaratnya, tentang macam-macamnya, tentang hukum-hukumnya, tentang keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, tentang macam-macam periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Dan sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah atau ilmu hadisnya. Pada zaman Nabi SAW, larangan untuk menulis hadis dikhawatirkan tercampur dengan Al-Quran. Namun, larangan dan kebolehan menulis hadis itu bersifat kondisional. Jadi, Nabi itu terkadang memperbolehkan, terkadang melarangnya. Dan sahabat itu memiliki catatan koleksi hadis gitu, seperti Ali bin Abi Thalib. Beliau mempunyai catatannya itu sahifah yang isinya hadis-hadis. Ilmu hadis itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Tujuan mempelajari ilmu hadis itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus mempelajari ilmu hadis gitu? Tujuannya itu agar kita mengetahui apakah hadis itu benar dari Nabi atau bukan. Perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa sahabat. Pada masa sahabat, ilmu hadis riwayah itu disebut dengan taklil ar-riwayah, yaitu masa pembatasan, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis palsu dan konflik politik. Dan ilmu hadis dirayah pada masa sahabat itu timbul secara lisan. Periwayatannya harus disertai dengan saksi,
bersumpah, dan sanad. Dan pada masa sahabat itu ilmu hadis riwayah belum dibukukan. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, ilmu hadis riwayah itu sudah resmi ditulis dan dibukukan. Itu atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab hadis yang muncul itu Mutwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadisnya itu masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Kalau ilmu hadis riwayah itu timbul secara tertulis, tapi belum berpisah gitu dengan ilmu yang lain. Penulisan ilmu hadis itu bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Pada masa tabi'ut tabi'in, ilmu hadis riwayah itu memasuki masa kemasan dan masa filterasi. Penulisan hadis dipisahkan dari percakapan dan fatwa sahabat. Masa klasifikasi hadis sahih dipisahkan dari yang tidak sahih. Muncul kutubus sitah dan model kitabnya itu jami'. Kalau ilmu hadis riwayahnya itu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain, tetapi belum menyatu, dan muncul kitab ilmu hadis. Setelah masa tabi'ut tabi'in, ilmu hadis riwayah, penulisan hadis lebih sistematik. Muncul kitab Mustadrak, Syarah, Ikhtasar, dan lain-lain. Kalau ilmu hadis riwayahnya itu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i, karya Rahmahur Muzi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih banyak kesalahan dikarenakan saya masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.